guys, udah bersama Derby. Ini dia hukuman mati bagi koruptor. Sedang dipersiapkan. Merinding nggak tuh? Kita kumpulkan bukti. Validkah ini? Oke, langsung aja ini dia resminya. Yusril, Menteri Hukum dan HAM, sedang menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan undang-undang untuk hukuman mati. Eng ing eng, eng ing eng. Lalu selaras dengan ini guys, ternyata terungkap bahwa ini adalah ide dari Prabowo. Sebelum jadi presiden, Prabowo sempat nge-tweet ini. Lu sadar kan, akhir-akhir ini banyak banget kasus korupsi di Indonesia yang kebongkar. Dan ternyata Pak Prabowo di tahun 2011 pernah nge-tweet kalau dia benar-benar ngedukung hukuman mati bagi koruptor. Dan arsip itu masih tersimpan sampai sekarang. Pantes aja, di masa beliau menjabat saat ini banyak banget yang ketahuan. Iya bener banget, tapi banyak yang gak sadar kalau Pak Prabowo itu emang keras banget soal korupsi. Nah pas beliau menjabat, dia ngerti banget apa yang harus dilakukan. Dan udah punya strategi buat memberantas korupsi. Dan ternyata baru-baru ini netizen temuin cuitan lamanya yang bukti sikap tegasnya sejak dulu. Jadi di dalam cuitan Twitter X, itu Pak Prabowo bilang kalau saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor. Ternyata emang niat memberantas korupsi itu udah ada jauh sebelum beliau jadi presiden. Bener banget, jauh sebelum jadi presiden, beliau udah punya visi buat bikin Indonesia bebas korupsi. Bahkan beliau juga punya cita-cita buat mastiin seluruh anak Indonesia nggak kelaparan. Pak Prabowo sendiri pernah bilang kalau dia nggak mau ada satupun rakyatnya yang harus tidur dalam keadaan lapar. Itu adalah bukti jejak digital. Bahkan ada seperti ya kayak gurauan ya. Coba perhatikan ini. Ini ada yang mau kita bahas di sini, guys. Ya Allah, semoga Pak Prabowo ketika lagi ngabuburit dan nunggu waktu azan maghrib buka puasa, tiba-tiba dia gabut 15 menit aja ya Allah. Tanpa sadar otaknya, gue main HP buka Twitter kali yang nge-flashback tweetan gue di masa lalu. Dan dapet tweetan dia di tahun 2011 ya Allah yang bertuliskan seperti ini. Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor, amin ya Allah, semoga Pak Prabowo bisa realisasikan. Karena kalau undang-undang perampasan aset, uang dari korupnya itu bisa dikong-kali-kong, ditabung di bank Swiss di luar negeri. Jadi anak cucunya masih kaya. Semoga hukuman mati bagi para koruptor direalisasikan. Dari netizen dan saya yang terzolimi atas 1 kuadriliun dan kawan-kawannya, amin. Ya. Walaupun sebenarnya ya, kita harus bedakan orang-orang biasa yang lagi emosi meluapkan lagi kesel nih ketimbang orang yang punya jejak digital, punya berpengalaman yang luar biasa banget, apalagi cucu mantan presiden. Dia nge-tweet ini itu karena karakternya di masa lalu. Dia melihat selama menjadi menantunya presiden, dia melihat korupsi di mana-mana. Dia mengalami dengan matanya dia sendiri, bahkan keluarganya sendiri melakukan korupsi besar-besaran, apalagi mertuanya sebagai presiden saat itu. Dan dia tahu guys, ini nggak bisa. Ini sudah menggurita masalah korupsi di negeri ini. Cuma satu penyelamatnya, hukuman mati. Di-tweet lah di tahun 2011, oke? Guys, aku mau katakan bahwasanya mau di tahun berapapun, engkau akan tahu bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan untuk negeri ini. Jadi nggak harus membaca lagi, nggak harus ngebaca nge-tweet kita di masa lampau lagi, nggak perlu. Karena itu udah di hati kita. Ya. Aku yakin Prabowo saat ini itu udah di hati dia mengenai korupsi ini. Hanya dengan hukuman mati. Makanya tiba-tiba aku kaget. Menteri Hukum dan HAM mengatakan mereka sedang mempersiapkan undang-undang hukuman mati. Oke. Tapi tetap ada tantangannya. Narasi tersebut udah mulai bergulir. ICW tiba-tiba langsung ngomong, ICW tolak hukuman mati koruptor Pertamina, langgar HAM, tak efektif. Ini untuk ngajar atau spigai ini Menteri Hukum dan HAM, Menteri HAM. Ya, coba aja dia bukan menteri, pasti dia juga akan mengatakan demi nama HAM kami menolak hukuman mati.
Nggak mudah memang, tapi harus dilakukan. Udah begitu keselnya kita dengan angka 1.000 triliun itu kita udah buat muak, semuak-muaknya. Oke, kita akan fokus, benarkah itu guys, hukuman mati? Oke, direspon oleh orang ini. Ada yang mau jadi eksekutornya? Saya mau. Tapi bagian nampar-nampar dulu ya, sebelum ditembak, sebelum digantung, saya mau nampar-nampari satu persatu. Ala militer. Mampus. Saya mau jadi eksekutornya guys. Oke. Coba ya. Bersiap-siap, Rin. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan undang-undang untuk hukuman mati yang nantinya akan benar-benar direalisasikan di tahun 2026. Pokoknya yang sesuai dengan kriteria undang-undang ini akan terkena hukuman mati. Emang harus diterapkan sih ini. Mulai kebongkar semua kan kasus korupsi. Iya, bener banget. Dan akan berlaku efektif di 2026 nanti. Dan ini disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yaitu Pak Yusril Ihza Mahendra. Beliau mengatakan bahwa undang-undang yang akan direalisasikan adalah pembaruan dari KUHP. Pada intinya, para tersangka yang dijatuhi hukuman mati akan mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun agar dilihat menyesali perbuatannya atau tidak. Ini tergolong baru kalau di Indonesia, teman-teman. Emang sebelumnya seperti apa hukuman mati itu? Nah, kalau sebelumnya hukuman mati itu dilaksanakan tanpa masa percobaan. Kalau sudah terpidana, pasti langsung dihukum mati. Nah, tapi untuk undang-undang yang terbaru ini, istilahnya dikasih masa bertobat atau pidana mati bersyarat. Jadi ada masa percobaan selama 10 tahun. Gimana menurut kamu, teman-teman? Apakah hukuman seperti ini akan efektif? Kita dukung aja daripada nggak sama sekali. Apapun syaratnya, daripada nggak sama sekali. Lihat sekarang ini ya. Untungnya Prabowo turun tangan ketika Harvey Mois dihukum penjara 6,5 tahun. Coba kalau Prabowo nggak bertindak. Coba 6,5 tahun dipotong remisi, jadi cuma 3 tahun dia di penjara. Sementara dia sudah merugikan totalnya ya 371 triliun. Oke. Organisasi apapun yang dibentuk Ini adalah mantan ketua KPK, guys. Benar, untuk guys, ya? memberantas korupsi tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil, tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, terkena narkotik segala macam, terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kalau Ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotok itu cuma 4 bulan? Oh, udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun. Organisasi. Ini, berarti kuncinya di Pak Prabowo sama Ketua MA. Kita dukung ini. Ini saya akan terus suarakan, guys. Untuk 2026 katanya kan, itu harus terjadi. Harus terrealisasi. Karena memang ini waktunya Prabowo lah. Dia dengan punya partai Gerindra, dengan punya lebih-lebih politik, dia pasti akan bisa memenangkan pertarungan di DPR. Jokowi, karena kan nggak punya suara dia kan. Dia punya partai PDI. Tapi emaknya malah nggak dukung RUU perampasan aset, nggak dukung sama sekali. Dia bisa apa? Kalau dia buat perpres, oke, itu mungkin jawabannya kalian kan. Dia buat perpres aja bang. Dia buat perpres di masa terakhir jabatan dia, itu sama aja menyandera Pak Prabowo. Makanya saya pikir Pak Jokowi adalah memberikan keleluasan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan apa hukuman yang pantas. RUU perampasan aset atau hukuman mati. Tapi kita bahas dulu ini ya, lebih dalam guys ya, mengenai itu guys ya. Jaksa Agung S.C. Burhanuddin tidak menutup kemungkinan ancaman maksimal hukuman mati bagi para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Hukuman berat akan diterapkan dalam kasus dugaan korupsi BBM yang menyedot perhatian publik saat ini. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, pidana mati bisa dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Ini momen yang tepat dengan kasus 1.000 triliun, momen yang tepat untuk memberantas korupsi.
momen yang tepat, ku bilang ya. Oke? Siapa yang pro hukuman mati terhadap mereka yang koruptor di atas 100 miliar misalnya kayak gini kan? Ya kan? Yang di bawah itu miskinkan gitu kan. Kalau yang di atas 100 miliar gue mah nggak ada hati gue. Udah lo jahat, lo bengis. Yang gue sebel tuh apa? Keluarga lu. Udah belagunya minta ampun. Apalagi begitu lu udah korupsi gue tahu. Terus lu pensiun, lu pakai kopi ya kayak Pak Guru Kebun. Terus lu ngomong hal yang tentang hikmah hidup tai kucing ilmu lu. Emang banyak pejabat kayak gitu. Mau dari tentara, mau dari polisi, mau dari BUMN, udah nanti dipanggil pengajian, dia ngomong di rumahnya 7 lantai kali ada lift segala macem, terus ngomong hikmah kehidupan, duit lu korupsi. Gue pikir tuh kalau duduk kayak gitu, terus keluarganya, anaknya pakai mobil, pakai ini, terus ngasih kata-kata bijak. Gila bos, kaki kita dengkulnya kemeteran nangis tiap hari. Nggak ada fasilitas. Itu fakta. Kalau mereka masih dibiarkan hukuman 6 tahun, 3 tahun kemudian bebas. Tapi kalau hukuman mati, terputus dosa itu di dia. Belum lagi, betul banget. Makanya ini adalah simulasi ya. Bagaimana hukuman itu diterapkan. Misalnya betul tadi, kalau 100 miliar ke atas, itu adalah hukuman mati. Misalnya ya. Atau jangan 100 miliar lah, 10 miliar aja hukuman mati. Di bawah itu adalah dimiskinkan. Ya, dimiskinkan. Ingat ya, yang pertama itu kalau hukuman mati berarti juga semua itu harta disita. Dia nggak punya harta lagi, baru dieksekusi. Nah, kalau 1 miliar sampai 10 miliar, hukuman seumur hidup plus dimiskinkan. Di bawah 1 miliar, ya barulah, terserahlah. Sesuai perbuatannya. Ya, kalau ini terjadi guys, negara ini betul menuju Indonesia maju tercapai lewat Prabowo Gibran. Keren. Aku nggak tahu apa rencana Pak Prabowo, tapi memang ini harus dilakukan karena RUU perampasan aset ditolak oleh DPR RI. Sulit kan? Sulit. Ini adalah zaman Jokowi, tapi ingat, zaman Prabowo berbeda. Dia punya partai Gerindra yang bisa mensahkan undang-undang hukuman mati, perampasan aset. Kalau dua ini di-combine, Tuhan. Bangga banget aku jadi warga negara Indonesia. Kita akan terus kawal guys, sampai negeri ini bersih dari korupsi. Thank you, bye-bye.